Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita hormati. Pertama sekali kembali kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu kita dipertemukan dalam kajian ta'lim dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang oleh Nabi SAW katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar, saling belajar. Jadi ketika Ustaz menyampaikan, kadang-kadang yang disampaikan Ustaz itu mungkin salah, karena Ustaz juga manusia. Nah, maka kita harus bisa berdialog Bapak Ibu, saling belajar. Nah, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimul malaikah, turun kepada mereka, nazal alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa khafatumur rahmah, dan Allah naungi mereka, curahkan kepada mereka rahmat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, wa rasyatumur rahmah, dan Allah curahkan rahmat, wa khafat bihimul malaikah, dan mereka itu dinaungi oleh malaikat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam yang berbahagia insyaallah dalam kajian majelis ilmu, Allah turunkan kepada kita ketenangan, Allah curahkan rahmat kepada kita, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah bangga-banggakan kita di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini insyaallah menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti disampaikan oleh pengurus tadi, apapun jadi bertanya-tanya juga Bapak Ibu, pesan Ustaz Rio sampaikan kaji fikih, ya, kaji fikih. Nah, seperti disampaikan oleh orang tua kita tadi, kalau secara umum itu kandungan Al-Quran yang 6 aspek tadi. Kandungan Al-Quran, ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ya, ada sains, ilmu pengetahuan, ada kisah atau cerita. Nah, jadi agama itu luas, agama itu sangat luas. Begitu pula fikih. Ketika bicara masalah fikih Bapak Ibu, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau secara garis besarnya dua saja, fikih ibadah, fikih muamalah. Nah, dalam perkembangannya, ya, fikih muamalah itu kan hubungan kita sesama kita diatur dalam konsep Islam. Jadi nanti perkembangan fikih itu Bapak Ibu, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat, ada fikih munakahat, ya kan? Ada fikih sistem kepemerintahan atau segala macam tuh. Nah, mungkin dari sekian luas pemahaman fikih tadi, kita fokus nanti kepada fikih ibadah. Nah, fikih ibadah pun Bapak Ibu itu luas mana? Ya, mulai dari taharah, masuk nanti mandi, ya kan? Masuk nanti tayamum, ada nanti solat, ada solat sunat, boleh. Masuk kalau nanti masalah zakat, masuk nanti masalah haji dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita habiskan waktu kita, tidak cukup ya sudah. Apalagi cuma sekali sebulan kita wirid. sekali sebulan. Sedangkan 1 poin saja Bapak Ibu untuk persoalan solat saja. Ya, dalam biasa pembahasan kami 3 balik rukun solat itu paling tidak 3 balik kali pertemuan. Jadi per 1 kali pertemuan itu 1 rukun kita bahas. Kalau secara detail. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu muncul pertanyaan. Kalau mereka itu Ustaz Bilo salah saja. Nah, kalau itu menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu ini. Menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu salah saja. Kita habiskan usia kita insya Allah dalam menuntut ilmu pengetahuan, maka mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam jihad fisabilillah. Nah, sebab menuntut ilmu itu termasuk pahala fisabilillah. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Tentu tidak mungkin sado malah kita bahas, kita kerucutkan nanti dalam fikih ibadah. Wabil khusus nanti insya Allah kita bahas di awal-awal pertemuan itu terkait masalah fikih ibadah bab solat. Iya tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah solat mungkin insya Allah di pertemuan akan datang nanti kita detailkan. Di awal pertemuan ini kita sampaikan dulu Bapak Ibu penyempurnaan ibadah solat jamaah yang kita bahas pada pertemuan murid Nabi Patang. Kita singgung seketik Bapak Ibu ya terkait masalah fikih ibadah solat berjamaah. Namun nanti berharap kita ceramah sebentar saja sudah itu kita buka dialog. Nah mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada pertemuan akan datang kita bahas detail secara detail mulai dari fikih taharah sampai nanti rukun-rukun solat yang membatalkan solat, yang dibolehkan dalam solat, buat kiat-kiat khusyuk dalam solat dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak Ibu insyaallah kita paham. Dan termasuk nanti juga ragam bacaan solat kita bahas. Sehingga nanti tidak ada muncul persoalan-persoalan. Kalau kini kan jadi masalah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu minta menyampaikan kajian di satu musala, itu ada jamaah yang tidak mau berjamaah. Mama kena mau berjamaah, ada perbedaan bacaan. Ya, imam membaca Allahu Akbar kabira. Sementara jamaah itu kebanyakan baca Allahumma ba'id. Nah, saya udah mau berjamaah lah. Nah, aku masalah. Nanti insyaallah akan sampai pembahasan kita sini ragam bacaan solat Nabi. Nah, sehingga nanti jangan gara-gara baca kita berbeda, sehingga nanti muncul pula dua musalah barakiat. Nah, jadi kalau kita paham, itu kalau dikatakan fikih itu artinya paham. Ya pemahaman. Dan Sahih Bukhari katakan Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya dipahamkannya terhadap agama. Nah, jadi pembukaan pada malam ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada rencana kita nanti melanjutkan kajian. Ya ada rencana. Tapi kalau sekali sebulannya enggak sampai dah. Sekali sebulan Apakah sampai Pak ya? InsyaAllah nanti Bapak Ibu. Kau dapat anda setiap hari mengaji ni. Walaupun di musala kau sekali 2 minggu, di YouTube bagailah mengaji. Cuma cari nanti Bapak Ibu alurnya yang pas. Nah malam ini insyaAllah kita sempurnakan kajian kita terkait masalah yang kita sampaikan di awal waktu Maulid Nabi Patang solat berjamaah. Itu yang kurang kini. Kesadaran kita untuk solat berjamaah itu sangat kurang benar gini. Coba cari apa Ibu. Kalau jemaah itu kami Pak? Biasa. Kita jemaah siko di mana? Di mana kita jemaah? Oh iya. Ada berbagi, ada istiqomah. Tapi mau cari apa Ibu? Istiqomah penuh aja. Di Al-Azhar kabai penuh pula. Di Batang Toman ke PLN penuh pula. Tapi di mana ketika sembahyang asar datang? Sedang mangannya ketika zuhur tiba. Di mana sembahyang asar? Di mana sembahyang maghrib? Di mana sembahyang isya? Apalagi subuh. Kadang-kadang ada cik musala saja itu subuhnya sugang saja imam. Ada tuh. Apa pernah Bapak Ibu singgah satu tampe subuh. Nulai suang tidur. Kamu sugang. Masya Allah. Ada siku mudah-mudahan kami insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Pertama, amun akan coba bahas setelah kita sampaikan di Al-Batang apa hukum salat berjamaah. Sudah tahu fadilah salat berjamaah. Kita masuk dulu rentetan sunnah berjamaah tadi. Yang pertama adalah sunnah azan. Azan kok jangan dianggap sederhana, Pak. Azan kok satu ibadah yang luar biasa gadang pahala, termasuk yang membaca azan, yang mendengarkan azan, dan yang memenuhi panggilan azan. Ada 3 tuh. Yang membaca azan, yang mengumandangkannya, yang mendengar azan, dan apakah yang mendengar tadi datang atau tidak? Ada orang yang membaca azan atau mengumandangkan azan, ada orang yang datang ketika mendengarkan azan tadi, ada yang tidak bisa datang memenuhi panggilan azan tadi, tapi ada nak fadilah dapat dari azan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah azan tu pertama lantang suara. Lantang suara. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-mu'azzanu yughfaru lahu mada sautihi. Seorang muazzin itu diampunkan dosa sepanjang suara. Ya, sepanjang suara. Disunahkan Nabi SAW ketika azan tu lantang suara panjang nafasnya rancak irama.
Tapi yang terpenting yang pertama dulu tuh lantang suara. Maka dipilihlah Bilal bin Rabah sebagai muadzin. Bilal bin Rabah ku lantang suara. Pernah kita lihat di film Umar ibnu Khattab tuh. Ada film itu. Peran Bilal itu kan nak rancak pandai irama itu. Tapi kalau di Mekah Madinah alhamdulillah Bapak Ibu rancak suara. Nah, rancak. Tapi yang pertama dulu lantang, jalih dalam panggilan azan tadi. Dan ikut yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masajid." Ya Rasulullah, indah ada yang kami bantu ambo memandu mau datang ke masjid. Ada keringan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hal tasma'un nida, lai tadang azan. Kata Nabi SAW, kepada Abdullah bin Ummi Maktum, umahnya jauh, inyo butuh, nyo batungke pula, indah ada pembimbing datang ke masjid, kamu salah. Kata Nabi SAW, lai tadang azan. Kata beliau, na'am ya Rasulullah. Kalau begitu, fa'ajib tunaikan panggilan azan tadi. Nah, dalam redaksi lain, kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Ummi Maktum tadi, ya Rasulullah, inna fil madinati katsiru minas siba'. Ya Rasul, di Madinahku banyak binatang buas. Banyak binatang buas. Lebih mulia hendak satu salat berjamaah. Kata Nabi SAW, hal tasma'u hayya ala salah wa hayya ala falah. Laita dengar panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum tadi, fa hayya halla. Kalau bantu itu tunaikan. Ya. Apa namanya itu? Tunaikan panggilan tadi. Ya. Ambil capek panggilan tadi. Jadi apa ibu? Kalau bentuk itu tadangan ada azan dewa. Ketika uri azan nasiko sampai 5 batis suara terang ayo. Azan awak di musala gua. Lapeh kalau buah. Lapeh kalau buah enggak. Aku pernah bapak ibu lewat tadangan ibu tu. Tadangan panggilan azan. Pas ketika mengajar ceramah maghrib kasih pangampe pasti ku azan masuk azan. Tadanga tu sampai ke labuah. Berarti kalau batu itu mulai dari bahtih tadanga tadi itu mesti datang lagi. Abdullah bin Ummi Maktum butuh tua batungke ada pembimbing. Kata Nabi SAW, tidak ada keringanan, datang kamu saja. Nabi ini panggil azan tadi. Itu kira-kira apa ya? Biba ada enggak? Oh halangan ni. Hamba rasul ada halang dah. Enak kalau ndak ada, kalau hujan lagi pajaro lagi. Paneh lagi pamoy gini kok skupi bagi lagi. Tidak ada halangan. Oleh karena itu apa ibu? Yang pertama kita pahami bahwa solat berjamaah memenu panggil azan tadi itu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal." Andailah orang tu tahu apa fadilah di balik panggilan azan tadi dan saf yang pertama, la atauhuma mereka pasti datang walau kana habawan walaupun dalam keadaan merangkak datang ke sini. Seandainya tahulah itu apa fadilah di balik panggilan azan dan sab yang pertama maka mereka pasti datang walaupun dalam kondisi merangkak datang. Kamu yakin apa ibu-ibu ada yang merangkak bagi datang itu? Itu bagian menu. Nah, bahas kira-kira bagi ibu-ibu sebahagian yang ketika terang panggilan azan tadi, Pak memang tidak datang masjid dah. Tidak bisa datang masjid. Atau memang ada halangan dan sebagainya. Boleh tak mengambil pahala dari panggilan azan tadi? Nah, risiko banyak kadang-kadang tu. Allahu akbar, azan lorang ni. Padahal itu dah. Idza adzana al-muadzin faqulu misla ma yaqul. Ketika seorang muadzin tu azan maka katakan batuan nanti katu ni. Sampai nanti rentetan apa ibu? Ketika selesai panggilan azan tadi maka disunahkan baca salawat. Nah, ketika dibaca salawat tadi, halat lau syafaat yaumil qiyamah. Mereka berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika tak ada panggilan azan, iyo bapak simak azan sampai selesai. Nggak usah jauh dulu, kebiasaan assalamualaikum. Ketika azan ini sudah, tak ada azan tadi, iyo lagi disimak setiap rentetan panggilan azan tadi. Bekolah datang, menyimak saja dulu. Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar. Sampai beko la ilaha illallah. Iyo lagi gaswe sarang di rumah awak pamoe. Ibu-ibu, lagi basimak panggilan azan. Ya, nah kadang-kadang hal-hal yang sederhana ya kan. Itu perintah Nabi SAW.
Jale-jale itu. Idza azana al-muadzin faqulu misla ma yaqul. Ketika seorang muadzin mengatakan azan, mengumandangkan azan, baca pula bantuan yang dibaca Baca nanti dalam Sahih Muslim Bapak Ibu, panjang hadisnya. Nah, ketika dia mengatakan idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar faqul, katuan Allahu akbar Allahu akbar. Itu satu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, baca pula asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Atimu disko kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqul, katuan la haula wala quwwata illa billah sampai selesai. Nah, ketika selesai tadi barulah kita disunnahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil qaimah sampai habis. Kalau itu dibaca dia mendapatkan syafaat aku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kocik apa Ibu? Jadi prinsip ketika mendengarkan azan tadi, ya, bahwa itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Minimal panggilan yang pertama, ya, kita ingin mengambil kesempatan kebaikan di balik azan tadi. Masya Allah. Kalau kita baca dulu sejarah azan, panjang puluh nanti ya Bapak Ibu. Bapak sampai itu di cawa main bawa solat. Nah, nanti ada panjang puluh kisah. Jadi sunnah yang pertama azan. Nah, bagi yang azan tadi disunahkan gancak suawe, lantang suawe, dan kalau bisa nanti ya Bapak Ibu gancak puluh irama. Nah, iya beritunya. Nah, teman ngomong dulu kan. Apa Ibu? Nah, kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Fadilah salat berjamaah mungkinlah kita sampaikan petang beberapa fadilah salat berjamaah. Surat itu aturan salat berjamaah. Aturan salat berjamaah. Pertama apa Ibu? Disunahkan mengambil saf yang pertama. Disunahkan mengambil saf yang pertama. Sikoi nak berlaku hukum i'sar. Apa itu i'sar? I'sar itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Itu berlakunya nanti dalam muamalah. Contoh umpamanya hubungan kita ambu awih apa awih ayah sekali cuman untuk saya ngacak ayah ke ambu awih ayah sekali ya apa awih untuk saya ngacak ayah ke ayah kamu punya untuk saya ngacak untuk ambu untuk apa lebih ngacak bahagia kapak ya sarana itu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun ambu membutuhkan. Walaupun membutuhkan. Hilang terumpama Mesiko. Kamu pernah mengalami itu Bapak Ibu? Baik ceramah itu tampe, hilang terumpah. Yang ada itu sepasang pulau situnya. Nah, dia giahnya. Ndak mau mati muda. Nah, tapi di pas sujud mambiak terumpah tadi sehingga jalan kaki pulang. Nah, berlaku ketika itu hukum istar. Tapi dalam hal ibadah mahdhah tadi itu tidak berlaku dah. Ayat segale, ambo kabau dua waktu masuk, apa kabau dua pula? Ayat cuma sekali, maka tidak boleh membahagiakan ayat kau kapak gara-gara membahagiakan kapak, kamu tidak bisa solat. Gara-gara tidak ada ayat, maka ayat kau tidak boleh membahagiakan. Apa itu pula nanti sab? Coba cari ayat Jumahai. Ketika sab yang pertama masih kosong, itu kan dipersilakan juga masuk ke muka-muka. Tadi isi muka pak, tadi muka paknya anyam di sab yang kedua. Nah, ada nak murid tu nampak ada pak? Dipersilahkan juga Mbak. Tapi kasih gua kadang pahal dua gua ambil lah. Atau balik tu. Nah, maka oleh karena itu apa Ibu? Nanti pas ketika pembahasan solat berjamaah Jumat, ya, ada aturan tertentu orang yang akan laksanakan solat Jumat itu mendapatkan catatan-catatan malaikat, ya, dan mereka selama tidak menyakiti jamaah di sini. Jadi ketika bekal sab yang pertama tu panua, sab kedua panua. Kan itu, maka datang umpamanya maaf, uang gadang, pejabat datang. Boleh enggaknya melangkah-langkah jemaah tu? Enggak boleh ada. Kecuali di sab yang pertama tu ada satu ruang. Sab pertama panuah tinggal ciek lah sudut ni nah. Surang-urang. Sab kedua panuah sampai selingkit, sab ketiga panuah, sab keempat panuah sampai ke belakang. Tagak ada pintu pas ketika masuk jemaah. Dia cari dekat sini ada sudut itu kosong ciek. Boleh enggak melangkah ke sini? Boleh. Nyamambiak sab tadi. Tapi ketika sab yang pertama panuah, dua panuah, di belakang cuma sab yang tiga aja, ini di belakang tempat. Baru kau terlambat datang. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan apa Ibu dari Abi Umamah. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada pada sab yang pertama.
Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, wa ala tsani, sab yang kedua dapat ya Rasulullah, diulang Nabi pula balik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada pada sab yang pertama. Bertanya pula sahabat balik, wa ala tsani, sab kedua ya Rasulullah. Baru jawab Nabi, wa ala tsani, baru sab yang kedua satu-satu ini. Jadi kalau menurut itu, sab yang mana paling encak? Sab yang pertama. Kalau yang sab pertama, kau yang paling datang dulu atau paling datang kemudian? Nanti akan berlaku pula nanti hukum, ya. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.